Selamat pagi, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Perkenalkan, saya Sandra Diah Ayu Kencana Murti. Saya akan menjelaskan presentasi tentang coping stress atau strategi untuk menghadapi stres. Saya harap presentasi yang saya jelaskan ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mengatasi stres yang sedang dialami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian tentang stres. Menurut KBBI, stres merupakan gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor dari luar. Menurut Hans, stres merupakan respon non-spesifik yang dihasilkan oleh tubuh terhadap setiap tuntutan yang ada dalam hidup manusia. Dapat kita simpulkan bahwa stres merupakan reaksi tubuh ketika kita menghadapi tuntutan, ancaman, maupun situasi yang baru. Stres merupakan bagian alami dan penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, jika stres dibiarkan berlangsung lebih lama, akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental kita. Nah, untuk mengatasi stres yang dialami, kita dituntut untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan stres tersebut. Dengan demikian, kita perlu mengembangkan strategi adaptasi yang memadai, yang disebut dengan strategi coping. Manusia perlu mengembangkan strategi untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan stres, yang disebut dengan coping stress. Coping stress atau strategi coping ini merupakan pemikiran atau perilaku untuk mengurangi dan mengatasi stres. Kemampuan coping yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi strategi coping yang dilakukan seseorang dalam menyelesaikan masalahnya. Sikap dan tindakan seseorang dalam melakukan coping stress ini berbeda-beda karena dipengaruhi oleh sosial dan budaya, pengalaman, lingkungan, kepribadian, serta konsep diri. Coping stress dibagi menjadi dua, yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Yang pertama, problem focus coping merupakan tindakan mengatasi stres dengan fokus pada penyelesaian masalah yang menimbulkan stres. Mekanisme coping ini ada tiga, yaitu konfrontasi, planful problem solving, dan seeking social support. Kita menggunakan strategi ini ketika kita merasa bahwa masalah yang sedang kita hadapi lebih baik kita selesaikan secara langsung. Apabila tidak kita selesaikan secara langsung, perasaan kita akan semakin memburuk. Yang kedua, ada emotional focus coping atau strategi coping yang berfokus pada emosi. Ini merupakan tindakan mengatasi stres dengan berfokus pada pengaturan respon emosional. Mekanisme emotional focus coping ini meliputi accepting responsibility, escape avoidance, distancing, self-controlling, dan positive reappraisal. Dan kita menggunakan strategi ini ketika kita merasa bahwa masalah yang sedang kita hadapi tidak dapat diubah dan kita hanya bisa menerimanya. Selanjutnya, sumber daya coping stress. Yang pertama, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan, baik fisik dan mental, memiliki pengaruh yang penting bagi seseorang agar dapat melakukan coping stress dengan baik. Misalnya, seseorang yang sehat secara fisik dan mental cenderung dapat menyelesaikan masalah dengan coping yang baik dan positif daripada orang yang tidak sehat secara fisik dan mental. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian merupakan perilaku seseorang yang bisa diamati dan memiliki ciri-ciri khas yang membedakan seseorang dengan orang lain. Misalnya, seseorang yang sejak kecil terlalu dimanjakan oleh orang tuanya, ia akan memiliki kepribadian yang manja dan bergantung pada orang lain. Kepribadian ini bisa saja membentuk coping style yang salah dan berdampak buruk bagi dirinya. Yang ketiga, konsep diri. Konsep diri merupakan ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian seseorang. Konsep diri sangat berkaitan dengan cara individu melakukan coping stress. Misalnya, individu yang memiliki konsep diri yang positif cenderung yakin dan optimis pada kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan bentuk informasi yang difokuskan untuk seseorang bahwa orang tersebut dicintai, diperhatikan, dihargai. Orang yang mempunyai dukungan sosial yang cukup cenderung akan menggunakan strategi coping yang problem focus coping dan menghindari strategi avoidance coping dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima,
Aset ekonomi. Aset ekonomi merupakan alat pemuas kebutuhan manusia. Keluarga yang memiliki banyak aset ekonomi cenderung lebih sejahtera dan mudah melakukan coping stres dibanding keluarga yang memiliki sedikit aset ekonomi. Yang terakhir, self-efficacy atau merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan mengarahkan individu untuk mengaktifkan perubahan psikologis yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan membuat stres lebih mudah ditoleransi oleh individu tersebut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi coping stress. Yang pertama adalah karakteristik situasional. Ketika kita melakukan coping stress, kita cenderung akan melihat terlebih dahulu apakah masalah yang kita hadapi ini bisa dikontrol ataupun tidak. Jika masalah kita bisa dikontrol, kita akan cenderung lebih percaya diri dan memberi penilaian positif dalam mengatasi permasalahannya. Akan tetapi, jika masalah yang kita hadapi ini tidak dapat dikontrol, maka kita akan kembali pada kepercayaan yang kita miliki. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan fisik dan sosial ini memberikan pengaruh terhadap jenis dan bentuk coping yang akan kita lakukan. Nah, bentuk coping dengan cara menarik diri biasanya berasal dari lingkungan atau keluarga yang kurang mendukung, kurang harmonis, dan ekonominya rendah. Selanjutnya, faktor personal. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu sifat, kepribadian, ataupun perilaku. Perbedaan karakteristik ini mempengaruhi perbedaan coping yang dilakukan oleh setiap individu. Jika dilakukan dengan benar, coping stress ini memiliki dampak yang baik bagi kita semua, yaitu menyejahterakan psikologis dan fisik, meningkatkan kinerja dan performa dalam berkegiatan, meningkatkan fokus, membantu mengelola tekanan, dan mengatasi kecemasan. Saya akan memberikan contoh kasus nyata coping stress yang dialami oleh ibu saya. Saat saya dan kakak saya pergi merantau untuk kuliah, ibu saya merasa sedih dan kesepian hingga ia merasa stres. Ibu saya mengatasi stres ini dengan menggunakan strategi emosional fokus coping dengan mekanisme positif reappraisal. Ia mengambil makna positif bahwa kepergian merantau saya dan kakak saya ini bermanfaat untuk masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.